Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi bersama saya Fahmi Nuryani dan narasumber kita yaitu Teteh Iim. Nah, mungkin teman-teman topik pembicaraan kali ini kita akan berbincang-bincang perihal rumah tangga yang LDR ataupun hubungan jarak jauh. Nah, bagi teman-teman mungkin tidak asing lagi ya, sudah kita ketahui bahkan ada beberapa yang saya temui gitu, yang keluarganya suaminya mencari nafkah sampai ke luar negeri. Itu kan pasti ya menimbulkan permasalahan baru gitu. Itu kan susah ya untuk menyalurkan syahwat secara biologisnya. Nah, mungkin topik pembahasan kita di sini ditujukan perihal rumah tangga yang LDR. Nah, mungkin sebelumnya Teteh bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sebelum kita berbincang-bincang perihal LDR, Teh, ada yang ingin Teteh sampaikan terlebih dahulu? Apa ya? Yang ingin saya tekankan dulu itu adalah mengingat kembali akan tujuan menikah mungkin ya, yang ingin saya bahas. Nah, Teh, kalau pandangan ajaran agama Islam, tujuan menikah itu sendiri apa, Teh? Tujuan menikah ya sudah jelas, karena menikah itu sendiri kan salah satu bagian dari ibadah. Menikah itu adalah salah satu bagian dari ibadah. Ya maka ketika kita menikah bertujuan untuk apa? Ya bertujuan untuk Ibadah pastinya. untuk ibadah. Tetapi walaupun meski ada beberapa tujuan-tujuan yang lain untuk mendukung akan ibadah tersebut. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, tanakahu tanasalu fa ini mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, tanakahu, menikahlah kalian semuanya. Ketika nanti kalian menikah, insya Allah tanasalu, jika Allah berkehendak maka Allah akan memberikan keturunan disebabkan kita melakukan pertikahan tersebut. Seperti itu adalah yang dianjurkan sekali oleh Rasulullah ketika kita menikah agar kita mendapatkan keturunan. Tetapi apakah hanya untuk mendapatkan keturunan saja? Enggak. Kalau hanya untuk mendapatkan keturunan, ibaratkan hewan atau kucing pun bisa lah istilahnya ya, untuk beranak lah seperti itu. Tetapi tujuan Rasulullah kenapa kita harus memperbanyak anak, memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW, agar anak-anak kita oleh orang tuanya dididik, karena itu menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, menjadikan generasi anak yang soleh, yang solihah. Tentulah menjadi anak yang soleh, yang solihah itu enggak mudah, harus ada perjuangan dulu bagaimana mendidik orang tua terhadap anaknya, gitu. Akhirnya saya tuh berpikir kalau misalkan suaminya yang kerja jauh keluar kota sana, yang pergi atau keluar kota, yang misalkan pulang 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, kadang saya tuh berpikir gimana gitu, gimana cara mendidik anak-anaknya itu, gimana. Dan itu yang ada di dalam benih hati saya seperti itu. Oh, jadi gini ya Teh, tujuan kesimpulannya gitu, tujuan untuk menikah itu sendiri ibadah, kemudian memperbanyak umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kewajiban orang tua ya untuk mendidik sehingga menjadi anak yang berbakti gitu, berguna bagi agama nusa dan bangsa gitu ya Teh. Iya, kewajiban yang pertama adalah kewajiban ayah dan ibunya. Iya. Menurut Teteh gitu Teh, alasan kenapa orang kok bisa LDR gitu, bisa memutuskan sampai mencari nafkah ke luar negeri gitu Teh? Alasannya kalau secara spesifik satu persatu ya tentu saya nggak tahu ya, karena kan di Indonesia ini banyak sekali, mungkin ribuan sang suami yang sengaja mencari nafkah sampai jauh keluar kota sana ataupun keluar negeri sana, pasti yang mempunyai niat ataupun tujuannya masing-masing mungkin saja berbeda. Tetapi kalau saya dengar dari kebanyakan sampai suaminya itu mencari nafkah keluar itu ya dikarenakan secara finansial, itu dikarenakan materi, itu dikarenakan bagaimana saya menafkahi keluarga saya. Jadi itu kebanyakan ya berkata tentang materi ataupun nafkah lah istilahnya seperti itu untuk Teteh, kalau secara hukum itu diperbolehkan mencari nafkah secara LDR gitu Teh?
Kalau secara hukum fikih itu diperbolehkan sih sebetulnya, selama yang dicarinya itu adalah tentu ya, mau di dalam kota, mau di luar kota, mau dimanapun ya tentu yang diridhoi oleh Allah itu adalah rizki yang halalan, yang thayyiban, yang mubarakan. Jadi kalau ditanya hukumnya itu apakah diperbolehkan atau tidak, maka hukumnya itu adalah diperbolehkan selama eh, seorang ayah ataupun seorang bapak tersebut yang masih tetap bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Tetapi ini tentu kan perlu ada lagi penjelasan kesimpulan yang lebih dalam lagi sebetulnya. Tapi kalau misalkan bertanya hukumnya apakah boleh, ya maka jawabnya boleh selama memenuhi syarat menafkahi keluarganya seperti itu. Kalau pandangan ajaran agama Islam gitu teh, mencari rezeki yang baik itu kayak gimana teh? Mencari rizki yang baik kalau menurut pandangan agama ya sudah barang tentu yang sudah tadi Teteh jelaskan, yang mencari rizkinya yang halal, yang bersih, dan juga menghasilkan keberkahan yang lebih banyak. Dan juga ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa arba'un min sa'adatil mar'i. Jadi di dalam hadis itu dikatakan bahwa ada 4 perkara yang bisa membuat bahagia secara hakiki untuk pasangan suami istri, bahkan untuk keluarganya. Jadi ada 4 perkara. Apa saja keempat perkara itu? Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu salihatan. Ketika seorang suami yang dikeresain oleh Allah mempunyai seorang istri yang solihah, Bagaimana tidak bahagia itu deh? ya, istrinya solihah dan suami yang solih dong gitu ya. Jangan istrinya yang solihah aja, seimbang dong. Istrinya yang solihah dan tentu suaminya yang solih, artinya yang baik, yang mempunyai dasar ilmu agama. Kemudian untuk kebahagiaan yang kedua kata Rasulullah adalah wa auladuhu abraran. Udah istrinya baik, udah suaminya baik, kemudian mempunyai anak abraran. Artinya abraran itu adalah sempurna secara fisik, artinya enggak ada kekurangan di dalam fisiknya, alhamdulillah sehat anaknya, dan juga secara batiniahnya karena dididik oleh ibu bapaknya sehingga menjadikan generasi anak yang berakhlakul karimah yang baik. Kebahagiaan Iya. banget itu. Abraran, artinya wa auladuhu abraran. Dan yang ketiga, ketika di dalam rumah tangga tersebut udah istrinya baik, suaminya baik, anaknya baik pula, kemudian bisa bercampur gaul keluarga itu ataupun dikelilingi dengan orang-orang yang solih-solihah, dikelilingi dengan orang-orang yang baik, wa khalata'uhu salihina. Jadi bercampur gaul dengan orang-orang yang baik, karena lingkungan itu sangat pengaruh sekali untuk perkembangan kehidupan kita. Nah, dan yang terakhir kata Rasulullah dikatakan wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi artinya adalah rizki keluarga tersebut fi baladihi, ada di daerahnya. Berarti ini menunjukkan kalau rizki yang ada di daerahnya itu menandakan bahwa suaminya yang setiap hari bisa pulang pergi untuk mencari nafkah dan bisa pulang kembali ke rumahnya. Nah, itu adalah rizki yang sangat baik sekali. Selain dari halal, thayyib, dan berkah, juga rizkinya itu dekat di rumahnya. Buka pintu langsung ada rizki. Ya, itu kenikmatan banget itu teh. Gitu. Ya itulah, karena ketika nanti dekat itu semuanya akan lebih baik sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa rezeki yang lebih baik, yaitu wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rezekinya ada di daerahnya. Seperti itu. Menurut Teteh teh, apakah bisa jadi alasan gitu? Seseorang kan mencari pekerjaan di dalam negeri itu kan ada yang sulit, kemudian bisa menjadi kenapa bisa memutuskan ke luar negeri alasannya karena gajinya gitu lebih menjamin gitu, itu bisa jadi alasan teh. Itu bisa jadi alasan enggaknya, yaitu sebetulnya kembali ke hatinya masing-masing. Gitu. Itu kembali kepada hati kita masing-masing, karena kalau udah berbicara seperti ini itu akan berhubungan dengan ketawakalan kita kepada Allah, akan kesabaran sejauh mana kita bersabar kepada Allah. Jadi ya itu tergantung hati kitanya masing-masing. Karena begini ya, ketika
seorang suami misalkan mencari nafkah yang udah merasa kesulitan sekali untuk mencari nafkah. Aku udah kerja ini, kerja itu, tapi tetap aja masih kekurangan gitu ya. Dan walaupun arti kata dari kekurangan itu tidak bisa dikatakan sama antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Mungkin saja bagi ini keluarga penghasilan 100.000 sehari itu sudah sangat luar biasa sekali, bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi mungkin saja bagi orang ini 100.000 itu sangat kecil sekali, karena mungkin perhitungan bagi keluarga ini lebih besar, mungkin karena sekolahnya di sekolah yang agak cukup bonafit misalkan, sedangkan ini ya udahlah karena kita kemampuannya segini ya di sekolah yang enggak terlalu biayanya besar. Misalkan keluarga ini mah makan paribasana dengan kerupuk dengan garam pun terasa nikmat, tapi belum tentu bagi keluarga ini bisa sesabar itu. Jadi kalau menurut saya sih kembali lagi kepada kesabaran dan juga ketawakalan kita kepada Allah. Karena begini ya Teh Kami, ketika seorang suami itu merasa bingung sekali, bingung mencari rizki yang halal, tentu yang halal ya, bukan rizki yang haram. Tentu ketika seorang suami bingung banget bagaimana cara mencari rizki yang halal, ini udah sampai bingung, maka di sana ada pahala yang begitu besar sekali, pahala yang begitu besar sekali. Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah baca di dalam kitab Qurratul Uyun, kata Rasulullah, inna minadz-dzunubi, bahwa ada sebagian dosa, dan dosa itu nggak tahu dosa apa, ya, dzunuban la yukaffiruha, yang mana dosa itu nggak bisa dikifarati. Jadi nggak tahu dosanya dosa apa, tetapi dosa ini yang nggak bisa dikifarati, bahkan nggak bisa dikifarati sholatun, nggak bisa dengan sholat, wala saumun, nggak dengan puasa. Di dalam hadis itu dikatakan wala jihadun, bahkan dengan jihad sekalipun nggak bisa mengkifarati dosa tersebut. Illa sa'yu 'alal iyali, kecuali ketika seorang suami ataupun seorang bapak udah merasa bingung banget gimana cara mencari rezeki yang halal yang baik. Berarti ini menunjukkan pahala yang begitu besar sekali bagi seorang suami mencari nafkah rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan untuk keluarganya. Dan gak mungkin juga dong Allah menguji kepada umatnya itu di luar dari kapasitas kita yang enggak mampu. Innal ma'unata ta'ti minallahi ala qadril mu'nati, bahwa pertolongan itu akan datang dari Allah sesuai dengan apa kesusah gitu ya yang sedang kita hadapi. Wa innas sabra ya'ti minallahi ala qadril balai, dan juga kesabaran itu akan datang dari Allah sesuai dengan balainya yang sedang kita hadapi. Jadi gak mungkin Allah itu zalim terhadap umatnya. Allah tuh udah mengukur, Allah tuh mencoba orang ini sesuai dengan kapasitas keimanan yang kita punya, gitu yang kita punya. Kalau iman kita semakin tambah, maka Allah akan semakin tambah lagi menguji terhadap umatnya, seperti itu. Jadi sekali lagi itu kembali kepada kesabaran dan ketawakalan keluarga tersebut, gitu. Karena memang di dalam kesabaran Allah memberikan kesabaran kepada laki-laki itu memang Allah tuh lebih banyak. Berbeda ya Teh dengan perempuan. Iya, dengan perempuan itu berbeda. Tapi saya mengatakan ini bukan berarti perempuan gak sabar-sabar, sabar. Ada wanita juga yang sabar tuh banyak. Hanya saja Allah memberikan kesabaran bagi laki-laki itu lebih besar daripada wanita. Kenapa Allah memberikan kesabaran lebih besar kepada laki-laki daripada wanita? Karena sesuai. Karena memang Allah memberikan beban kepada laki-laki ataupun kepada suami itu lebih besar tanggungan beban yang dipikul daripada oleh istrinya. Iya Teh, betul ya. Oh iya Teh, berarti sesuai dengan tanggungannya gitu. Iya, karena kan ketika seorang laki-laki menikah, tadinya kan hanya memikul beban dirinya sendiri. Tetapi ketika seorang laki-laki memutuskan untuk menikah, maka ada ditambah beban pikul istrinya. Sehingga jika istrinya itu nggak memahami ilmu agama ataupun ada sebagian yang belum dipahami oleh istrinya, maka itu kewajiban siapa? Suami. Nah, maka itu adalah kewajiban suami, sehingga beban suami itu lebih besar daripada beban seorang perempuan, seorang istri. Maka Allah memberikan kesabaran bagi suami itu lebih besar. Tetapi walaupun Allah memberikan kesabaran pada laki-laki itu lebih tinggi, jangan dikira
Karena kan itu urusan hati yang muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah yang membolak-balikan hati kita sehingga keimanan seseorang pun gak akan setak sama. Mungkin saja akan naik, mungkin saja akan turun. Nah, seperti itu. Nah, salah satu penyebab keimanan ataupun kesabaran dari laki-laki itu misalnya saja menurun, bahkan bisa sampai drop banget, itu salah satu pengaruhnya adalah dari lingkungan sekitar. Itu bisa saja pengaruh dari lingkungan sekitar, misalkan kalau di dalam keluarga ya pengaruh dari lingkungan keluarga itu, misalkan pengaruh dari istrinya yang terus ngasut itu, abang ini kurang uangnya. Ya seperti itu, mungkin aja itu salah satu pengaruh dari istrinya, atau bisa saja salah satu pengaruh dari anak-anaknya, seperti itu. Ketika anaknya masih TK nih, meminta kepada ayahnya pengen dibelikan apa coba biasanya? Sepeda gitu ya. Nah, nanti udah masuk ke SD, anaknya meminta yang lebih besar harganya. Handphone. Sekarang anak SD juga udah punya handphone, udah pengen handphone. Udah SMP tuh udah mintanya udah lebih besar lagi. Minta motor. Itu udah lebih besar lagi mintanya, udah pengen motor. Semakin besar umurnya anak itu, bisa saja semakin besar apa yang diinginkan permintaan kepada ayahnya, dan itu bisa saja memicu bisa saja memicu kepada kesabaran sang suami ataupun seorang ayah lah kepada anaknya. Jadi itu lingkungan itu sebetulnya bisa menjadi pengaruh. Nah, oleh karena itu membutuhkan seorang suami itu bagusnya di dalam menikah itu mendapatkan seorang istri yang solihah, itu adalah fungsinya itu adalah di sana gitu. Jadi mendidik anaknya itu bareng-bareng. Jadi salah satu tujuan menikah itu kan untuk ibadah. Jadi antara suami dan istri itu saling mendukung satu sama lain gitu ya. Di dalam hal ibadah. Artinya saling mengingatkan. Ketika sang suaminya lalai lupa akan ibadah, diingatkan oleh istrinya. Nah, ketika istrinya yang lalai lupa, diingatkan oleh suaminya. Itu jika pasangan suami istri yang punya ilmu agama saling mengingatkan, ya. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa mastafadal mu'minu ba'da taqwallah, tidak ada lagi perkara yang lebih baik yang bisa diambil ala faidah bagi seorang mukmin, itu adalah ketika seorang suami khairallahu, kebaikan bagi seorang suami itu adalah min zaujatin solihatin, ketika sang suami mempunyai istri yang solihah. Dan apa tandanya wanita yang solihah itu adalah in amaroha atau athu, ketika sang suami itu merintah nih kepada istrinya, maka athu, maka sang istri itu bisa taat kepada suaminya. Tentu ketaatan ini adalah sesuai yang diridhoi oleh Allah ya. Kalau menyuruh yang salah itu nggak boleh. Kemudian tanda yang kedua, seorang istri yang salihah itu adalah wa inna dhara ilaiha asarrathu. Ketika sang suami mandang kepada istrinya, maka istrinya selalu bisa membahagiakan hati sang suaminya. Insya Allah itu keluarga. Untuk yang kedua ini saya agak ketawa, saya malu sendiri. Tapi setidaknya saya pernah lah mengaji gitu ya. Walaupun untuk mengamalkannya itu cukup sulit juga. Dan untuk tanda wanita yang salihah ketiga itu adalah wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Ketika sang suami itu bersumpah kepada istrinya, maka sang istri itu bisa membaguskan terhadap sumpah sang suami. Artinya bisa menjaga akan rahasia dari sang suaminya. Dan yang keempat itu adalah wa in ghaba anha, ketika sang suami itu enggak ada di samping istrinya, begitu ya, maka hafadhathu fi nafsiha, maka istrinya itu bisa menjaga akan dirinya, wa malihi, dan juga harta dari suaminya. Itu adalah salah satu di dalam hadis yang dikatakan tanda-tanda seorang wanita yang salihah. Jadi ketika suami mandang istrinya, asarrathu, seorang wanita yang selalu membahagiakan hati suaminya. Suaminya. Berarti ini menandakan bahwa seorang wanita yang cukup peka sekali, yang bisa memahami sekali akan perasaan yang dipikul, yang ditanggung oleh suaminya gitu. Karena kan kalau soal itu kan ya nyambungnya ke hati lah gitu ya. Misalkan saya kasih contoh, apa yang kasih contohnya? Misalkan seorang suami yang mencari nafkahnya itu adalah dengan berjualan. Nah, berjualan misalkan. Ketika satu hari suaminya itu udah capek, udah lelah tentunya ya dengan berusaha setiap hari mencari nafkah.
Dan pada hari itu sang suaminya merasa kecewa dikarenakan misalkan dagangannya itu nggak laku begitu. Ya udah capek, udah lelah, nggak laku pula dari pagi-pagi sampai sore udah berjualan. Sampai di rumah, Ya. Dan sampai di rumah disambut oleh istrinya yang solihah itu, tapi yang solihah dulu saya kasih contoh. Yang solihah, dan ketika suami berkata, aduh misalkan apa ya, ke istrinya bilangnya apa gitu, Ayang. ayang. Tapi kalau ayang biasanya pengantin baru, kalau udah punya anak itu bukan ayang lagi biasanya. Misalkan bicara pada istrinya, aduh mah maaf misalkan hari ini tuh jualannya sepi sekali, kita kan jualan es, kita kan lagi musim hujan gitu. Nah maka dengan sigapnya seorang istri yang bisa menenangkan hati sang suaminya, itu berarti salah satu istri yang solihah. Tetapi kalau misalkan mendapati seorang istri yang kurang baik, maka udah suaminya capek, udah suaminya lelah, nggak dapat uang pula, disambut dengan wow wow wow. Tambah babak belur. Dengan wow istri udah kebayang deh, beban suaminya itu akan terasa semakin berat. Dan itu adalah salah satu tanda wanita yang nggak bisa respect, yang nggak bisa memahami apa yang dirasakan oleh suaminya. Tetapi di sini juga kita mementingkan mempunyai suami, maksudnya mempunyai istri yang cerdas, yang pintar. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan dapat istri itu yang cerdas, gitu. Karena di dalam hidup berumah tangga kita itu untuk bergaul seperti itu. Dan ketika sang suami malah mengalami kesulitan, misalkan di dalam nafkah, misalkan istrinya berpikir, gimana ya saya tuh pengen ngebantu beban suami agak lebih ringan, misalkan karena saya bisa masak, saya jualan lotek gitu ya di depan rumahnya keurus dan bisa mendapatkan finansialnya. Itu adalah salah satu wanita yang cerdas yang bisa memahami akan kebutuhan apa oleh suami. Jadi intinya ya Teh Fahmi itu kembali lagi kepada kesabaran dan ketawakalan kita. Di dalam suatu urusan apapun yang kita alami, baik di dalam keluarga ataupun yang yang terjadi terhadap diri kita sendiri, itu kita harus menimbang perkara ini apakah lebih besar ke maslahat ataupun yang lebih besar ke madarat. Nah, oleh karena itu di dalam rumah tangga itu selalu perlu ada komunikasi sehingga nanti menimbang. Ini sebetulnya kalau saya kerja keluar kota ataupun keluar negeri ini lebih besar maslahat ataupun lebih besar madarat. Seperti itu. Oh, jadi intinya teh kita harus menimbang dulu gitu. Mana yang lebih maslahat, mana yang lebih madaratnya gitu teh. Iya, karena begini ya, kalau saya bayangin gitu, kita jauh dengan keluarga yang kita cintai ya, dengan suami lah gitu. Baik, misalkan di dalam permasalahan sekarang ini, misalkan kita agak kekurangan di dalam finansial ataupun ekonomi gitu ya, sehingga memutuskan untuk memberanikan bekerja keluar kota sana ataupun keluar negeri sana, sedangkan pulang itu sekitar 1 tahun sekali, bahkan ada yang 3 tahun sekali. Tapi kalau misalkan perginya misalkan keluar kota yang pulang 1 minggu sekali sih, itu bisa dikatakan wajar ya. Kalau menurut saya itu bisa dikatakan wajar lah kalau misalkan pulang 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali, atau paling lama sebulan sekali lah. Tapi kalau ini udah pulang amplang-amplengan sampai 6 bulan, sampai 1 tahun, sampai 3 tahun, kalau menurut saya sih itu benar-benar harus difikirkan dulu. Ya baik nih, mungkin kita kerja ke luar negeri itu kita dapat materi yang lebih besar. Pastinya ya. Itu ya, misalkan itu kalau kita lihat kemaslahatannya, kebaikannya di sana ada. Tetapi apakah kita pernah menimbang nggak kemadaratan yang lainnya? Gitu. Misalkan nih, kalau kurang paham saya kasih contoh. Misalkan tadi kan udah saya tekankan bahwa di dalam keluarga itu yang pertama harus bertujuan apa? Menikah adalah ibadah. Ada kewajiban suami memberikan ilmu kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Sehingga harus difikirkan, kalau nanti saya pergi jauh gitu ya, LDR, suami itu harus mikir, gimana saya untuk memberikan ilmu kepada anak saya? Gimana saya untuk memberikan ilmu kepada istri saya? Bagaimana saya bisa melihat perkembangan pertumbuhan anak saya sesuai dengan akhlakul karimah yang dianjurkan oleh Rasulullah.
Oke, misalkan berkata, karena sekarang kan ada handphone, kita bisa video call. Apakah dengan video call itu bisa termasuk salah satu solusi yang bisa dikatakan baik? Dan kalau menurut saya itu enggak sesempurna ketika seorang bapak ada di rumah kan, pasti itu beda banget gitu ya. Pasti. Itu pasti beda banget. Walaupun kita memberikan ilmu secara video call gitu. Itu adalah salah satu. Yang pertama itu harus ditimbangkan adalah bagaimana perkembangan agama anak dan istrinya. Kemudian untuk komunikasi yang kedua itu yang saya bayangkan bagaimana mental, baik mental istri ataupun mental anak-anaknya. Minimal sang suaminya berkata ataupun bapaknya berkata, "Nah, kalau bapak kerja ke luar negeri sana, bagaimana perasaan kamu?" Bayangin dulu kalau misalkan jauh apa mental yang akan didapat oleh anak sama istri kita ketika jauh di luar negeri sana. Jadi itu harus dipertimbangkan. Jadi jangan berpikir hanya uang saja. Terus untuk yang ketiga, kita musyawarah dengan keluarga, bukan hanya dengan istri aja, dengan anak bareng harus musyawarah gitu. Karena kan ditinggalkan juga anak dan istrinya. Anak juga harus ikut bermusyawarah seperti itu. Dan mungkin untuk yang ketiga bisa dipertimbangkan itu untuk biologis. Kalau biologis nggak apa-apa, jangan jaga anak ya. Kalau bicara masalah biologis, mungkin nanti suaminya berkata gini kepada istrinya, yang atuh da ate can kolot-kolot teuing meureunana. Mun hoyong kumaha gitu kan? Hese. Iya, hese. Mungkin nanti juga istrinya, iya ya, misalkan Akang, Mas, ya, atau gimana? Ya atau kalau nanti kamu jauh gitu ya, aku tuh menyalurkan rasa syahwat aku itu gimana gitu. Kan ya itu tuh harus dipertimbangkan. Jangan udah pergi di luar kota, di luar negeri sana, baru bingung gimana nih saya nyalur. Jangan itu. Jadi sebelumnya tuh harus dipertimbangkan dulu matang-matang gitu ya. Gimana saya untuk menyalurkan biologisnya saya kepada istri saya dan juga bagaimana istri saya kepada saya. Harus ditanya dulu. Kalau enggak paham tanyakan dulu ke ajengan gimana tuh hukumnya. Jadi tuh perlu dipertimbangkanlah. Dan yang keempatnya mungkin saja bisa dipertimbangkan itu adalah pahala keseharian yang mungkin saja tidak akan kita dapat ketika kita jauh dengan suami kita. Karena misalkan nih saya kasih contoh di dalam kitab yang membahas tentang berumah tangga banyak sekali referensinya, misalkan Qurratun Uyun atau Qudulijen, ketika seorang istri mencuci pakaian suami, rontok tuh dosa yang ada di istri gitu ya, ketika mencuci, ketika cuci piring, ketika masakin, melayanin suami, cek paribasana mangdinyuhkeun kopi gitu ya kanggo suami. Nah itu tuh pahala yang begitu besar sekali ketika istrinya senyum ke suaminya, Masya Allah, Pahala lagi itu teh. pahala lagi. Begitu juga sebaliknya, itu baru senyum aja, apalagi kalau sampai gituan. Itu begitu besar sekali pahala yang bisa didapatkan oleh sang istri dan juga suami. Nah kalau jauh itu berarti pahala teh mengurangi, udah nggak bisa lagi ngelayanin suami. Begitu suaminya juga apa yang dibutuhkan oleh istrinya itu udah nggak bisa membantu lebih banyak karena jauh itu. Jadi yang difikirkan itu harus ya begitu, maslahat madaratnya. Maslahatnya mungkin dapat uang lebih banyak, tapi apakah terfikirkan kemadaratan yang mungkin didapat oleh keluarga itu? Pasti banyak ya teh, lebih banyak madaratnya daripada keuntungannya gitu ya. Tapi itu sebetulnya sih kembali kepada keluarga masing-masing. Kalau Iya. misalkan keluarga Beda-beda itu, ya, kalau maksud saya kalau misalkan keluarga itu hanya berpikir materi aja, hanya berpikir uang aja, hanya berpikir finansial aja, ya mungkin ya kan pergi seperti itu. Karena di dalam keluarga itu, kalau kita hanya berpikir secara finansial, secara materi saja, apa bedanya kita yang selaku umat muslim dengan orang yang selain dari umat muslim? Gitu ya. Karena selain dari umat muslim pun sama manusia, sama punya hati. Yang selain muslim pun sama punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Pengen memberi rumah yang bagus, bahkan pengen ngasih mobil untuk anak istrinya, memberi pakaian yang layak, memberikan makanan yang sehat, sama. Kalau kita di dalam keluarga hanya bertujuan itu saja, apa bedanya kita dengan keluarga yang non muslim?
Kita tuh beda, kita itu muslim, kita bertujuan untuk ibadah yang lebih mendekatkan diri ketakwaan kepada Allah. Jadi jangan berpikir hanya masalah finansial materi saja. Gitu. Iya, saya paham teh berarti. Gitu ya. Teteh, gimana kalau yang udah terlanjur gitu kerjanya ke luar kota itu kan pasti kontrak ya biasanya. Itu kan susah teh untuk menyalurkan sekuat. Nah, itu bisa lewat video call gitu. Lewat video call ini yang kebayang nih pertanyaannya begini ya. Apakah boleh kita melihat aurat istrinya ataupun melihat suaminya lewat video call? Mungkin simpelnya pertanyaannya ini maksudnya seperti itu kayaknya. Jadi jangankan lewat video call, kita suami istri aja ketika mau berhubungan otomatis akan kelihatan auratnya masing-masing. Maka kan itu halal, diperbolehkan ketika suami melihat istrinya ataupun istri melihat suaminya. Itu udah di depan mata, apalagi lewat video call. Jadi kalau jawabannya itu simpel banget, jawabannya apakah boleh? Ya boleh. Tetapi yang sulit pertanyaan di sini bukan itunya loh. Bukan apakah boleh atau tidak bolehnya. Tetapi adalah bagaimana nih ketika sang suami istri udah melihat auratnya masing-masing sehingga ada timbul gairah syahwat yang memuncak. Ayo coba, mau apa yang dilakukan nih? Udah gairahnya udah melihat aurat masing-masing. Coba apa yang mau dilakukan oleh suami istri tersebut? Coba Melakukan dengan tangannya sendiri mungkin, iya. Ujung-ujungnya ke sana, melakukan dengan tangannya sendiri ataupun menggunakan alat bantu, gitu ya, ataupun menggunakan alat bantu. Kalau hukumnya menggunakan dengan tangannya sendiri ataupun menggunakan dengan alat bantu, maka tiga mazhab itu sepakat menghukuminya adalah haram. Yang dikatakan Imam Syafi'i, yang dikatakan Imam Maliki, yang dikatakan Imam Abu Hanifah, hukumnya sepakat haram, tidak boleh melakukan dengan tangan sendiri ataupun dengan alat bantu apapun itu. Tetapi ada satu mazhab yang dikatakan oleh mazhab Imam bin Hambal, menghukumnya itu adalah boleh. Tetapi boleh di sini bukan berarti boleh sehingga tidak berdosa. Tetap menurut mazhab Imam bin Hambal tetap orang yang melakukan ini tetap berdosa. Itu pun boleh dilakukan jika di dalam keadaan yang sangat mudarat banget, sehingga kalau nggak melakukan hal itu maka dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perzinahan. Berarti ini udah lingkungannya yang udah sangat jelek banget, sehingga aduh saya tuh kalau nggak sampai gini saya tuh khawatir, saya tuh udah gak tahan mungkin ya. Udah gak tahan sampai terbersit di dalam hati dan pikirannya pengen melakukan zina. Maka menurut Imam bin Hambal, maka daripada kamu melakukan zina sedangkan dosa itu adalah dosa yang sangat level tinggi. Level tinggi, udah termasuk salah satu dosa besar zina itu, maka ya daripada kamu melakukan itu ya lakukan saja dengan tanganmu itu sendiri. Sekali lagi bukan berarti tidak dosa, hanya saja dosa itu kalau dibandingkan dengan dosa zina ya tentu lebih besar dosa zina. Seperti itu ya. Mau dengan tangannya sendiri ataupun dengan alat bantu seperti itu. Tapi teh bagaimana kalau terangsangnya itu bukan karena mau zina gitu, jadi karena mau nonton film lu gitu teh, dosa melakukan dengan tangannya sendiri. Karena begini ya, saya tuh pernah baca di dalam kitab Qurratul Uyun, berkata Syekh Salih Abu Bakril Waraq, bahwa kata Syekh Salih dikatakan kullu syahwatin taksil qalba. Kullu syahwatin taksil qalba, bahwa setiap syahwat itu akan mengeraskan hati. Kata Syekh, setiap syahwat itu akan mengeraskan hati. Berarti ini tidak baikan. Tetapi kata Syekh selanjutnya dikatakan dalam referensi itu illa syahwatil jima', kecuali timbulnya rasa syahwat itu timbul dari naluri seorang suami terhadap istrinya dan naluri seorang istri terhadap suaminya sehingga ingin melakukan hubungan yang lebih daripada itu. Kenapa? Karena fa'innaha taswihi, karena syahwat berjima antara suami istri itu justru taswihi, akan membersihkan hati kita.
Jadi sekali lagi ditekankan, seluruh syahwat itu adalah mengeraskan hati, kecuali syahwat naluri istri kepada suami dan suami kepada sang istrinya. Kemudian yang barusan Teh Fahmi tanyakan, bagaimana kalau naluri syahwatnya itu timbul tidak secara alamiah, tetapi itu adalah terangsang karena melihat film Blue. Ya udah jelas sekali dong. Haram dong, udah jelas sekali seperti itu. Kan sudah tadi saya katakan bahwa hukum menggunakan tangan itu kan haram. Apalagi ini dari film seperti itu. Jadi buat teman-teman yang udah rumah tangga gitu, yang LDR, mungkin banyak pertanyaan ya yang barusan Teteh udah sampaikan, udah banyak gitu jawabannya. Nah, mungkin teman-teman yang ingin ikut pesantren kirat ataupun pasaran, dari sekarang mungkin sudah dibuka ya Teh ya. Mungkin untuk nomornya bisa dihubungi langsung di nomor di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih Teh untuk kesempatannya. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.